Assalamualaikum, hai teman-teman YouTube, ketemu lagi sama aku Indah Cynthia. Apa aja sih sunscreen atau sunblock yang aku punya, dan mana yang menurut aku dari yang aku punya itu mana yang paling aku suka. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di YouTube channel aku, jangan lupa subscribe dan like. Kemudian buat teman-teman yang udah stay di YouTube channel aku, terima kasih banget, dan jangan lupa like-nya dan selalu ikutin video aku ya. Apa sih bedanya sunscreen dengan sunblock? Karena orang banyak memikirkan bahwa sunscreen dan sunblock itu sama. Ternyata teman-teman, itu tuh berbeda. Aku udah nyari beberapa artikel yang membahas tentang sunscreen dengan sunblock. Aku dapat beberapa informasi di dalamnya supaya menambah pengalaman aku tentunya, dan juga teman-teman bagi yang belum paham tentang sunscreen dan sunblock itu. Sama-sama lotion buat ngelindungi wajah kita dari radiasi sinar matahari. Sunscreen itu termasuk lotion yang bersifatnya kimiawi, sedangkan untuk sunblock adalah lotion yang bersifatnya fisika gitu. Cara kerjanya sunscreen dengan sunblock itu apa gitu. Jadi sunscreen ini dia itu lotion yang menyerap ke kulit. Tujuannya itu adalah menyerap radiasi matahari supaya radiasi itu nggak langsung ke kulit kita. Jadi itu tujuannya sunscreen. Sedangkan kalau sunblock, dari namanya block berarti dinding. Jadi ada pembatas antara kulit kita dengan sinar matahari. Jadi dia akan membatasi sinar UV yang masuk ke kulit kita. Ini kulit kita, kemudian ini ada dinding, ini sinar UV. Jadi akan dipantulkannya lagi keluar. Jadi dia benar-benar membentengi kulit kita supaya nggak terkena sinar matahari. Tetapi nggak semua sinar matahari itu bakalan teratasi oleh sunscreen dengan sunblock ini. Pasti ada sedikitnya sinar matahari itu yang tembus ke kulit kita. Ya, biasanya kita menggunakan sunscreen atau sunblock itu kan untuk wajah aja. Bukan untuk wajah aja, tapi juga untuk bagian tangan, kaki. Pokoknya yang terbuka, yang bisa langsung sinar matahari masuk. Setiap sunblock atau sunscreen itu ada tulisan SPF. Pasti kalian tahu kan, itu adalah Sun Protection Factor. Jadi SPF itu kenapa ada nomornya SPF 10, SPF 15, 20, 25, 30 sampai 50++. Pasti lihat kan, sebenarnya dari mana sih angka-angka tersebut munculnya? Ternyata begini, angka SPF itu hasil datangnya itu dari berapa lama kekuatan sunscreen atau sunblock ini untuk melindungi kulit kita dari radiasi sinar matahari. Jadi kalau misalnya gini, kalau aku pergi keluar atau yang berhubungan dengan di bawah sinar matahari langsung tanpa aku menggunakan sunscreen atau sunblock, itu biasanya kulit aku itu terbakar sekitar 10 menit gitu. Biasanya manusia itu mengalami kulitnya itu terbakar oleh sinar matahari langsung itu sekitar 10-20 menit. Kalau aku nggak menggunakan sunscreen atau sunblock sama sekali, aku dalam 10 menit kulit aku tuh terbakar. Misalnya aku menggunakan SPF 10 misalnya, berarti maksudnya itu adalah sunscreen atau sunblock itu melindungi kulit kita dalam waktu 10 kali lipat dari kita tanpa menggunakan sunscreen. Jadi kalau misalnya tadi 10 menit, berarti 10 menit dikali 10 berarti 100 menit. Kalau kita menggunakan, jadi kalau menggunakan SPF 10 berarti sekitar 100 menit di bawah paparan sinar matahari langsung, itu dia masih kuat melindungi, berarti lotion itu masih kuat melindungi kulit kita supaya tidak terbakar. Tapi kalau lewat dari itu, kulit kita akan jadi terbakar, seperti itu contohnya. Begitu juga kalau misalnya SPF 50 kita pakai, berarti 50 dikali 10 berarti dalam 500 menit. Berarti seperti itu cara menghitungnya ternyata. Ya, berarti udah paham kan tentang SPF. Jadi intinya kulit kita tuh perlu dilindungi. Jadi mau kita pun berada di dalam ruangan, tapi kan tetap ada cahaya sinar matahari yang masuk dalam ruangan tersebut, itu
udah masuk juga, udah ada radiasi sinar matahari yang masuk, berarti kita membutuhkan SPF, tapi mungkin SPF kita nggak begitu terlalu, nggak perlu yang terlalu tinggi. Kemudian aku akan beranjak tentang di sunscreen atau sunblock. Selain SPF biasanya ada tulisan UVA, UVB. Apa sih maksud UVA, UVB? Ada dua tipe sinar matahari itu, ada UVA dan UVB. Dia sinar matahari itu kan dikenalnya dengan UV. Jadi UVA itu adalah ternyata anti-aging. Berarti maksudnya sinar matahari itu membuat kulit kita menjadi lebih cepat mengalami penuaan. Jadi aging itu kan penuaan. Kemudian kalau UVB itu atau B itu adalah burning. Burning itu adalah pembakaran. UVB ini kalau kena ke kulit kita, itu kulit kita akan jadi terbakar seperti itu. Dan biasanya itu kalau aku memerah, kemudian nanti akan menjadi gelap warna kulit aku. Kemudian selain itu nanti kulit kita juga akan menjadi kering. Gimana sih cara kita membedakan bisa suatu produk itu ini sunscreen atau sunblock sih gitu kan? Jadi kita bisa ngelihat dari ingredient atau komposisi dari produk tersebut. Jadi kita bisa lihat bahasa Latinnya itu, kalau dia sunscreen, kalau misalnya di tulisan itu ada zinc oxide atau titanium dioxide, berarti itu adalah sunblock. Tetapi kalau misalnya ada tulisannya itu avobenzone, ecamsul, dan oxybenzone, itu berarti sunscreen. Jadi gampang kan membedakannya. Kemudian untuk kadaluarsa, ternyata sunscreen dan sunblock ini kalau udah kita buka, misalnya expirednya itu 2022 kan masih lama itu kan, tetapi produk itu udah kebuka Maret 2019 ini. Berarti Maret 2020 itu udah itu terakhir dipakai. Jadi lewat dari itu jangan dipakai lagi. Jadi masa penggunaannya itu adalah setahun setelah produk itu kita buka. Jadi seperti itu untuk mengenal kapan expired dari sunscreen tersebut. Walaupun tulisan yang tertera di sana 2022, 2023. Kalau udah lewat dari itu, kalau misalnya sunscreen atau sunblock kalian masih ada sisa, jadi ya harus dibuang aja, nggak usah dipakai lagi karena nggak bakalan efektif lagi buat ngelindungin kulit kita. Kemudian sekarang baru aku masuk ke produk sunscreen atau sunblock yang udah aku pakai. Dan kali ini karena aku udah dapat informasi tersebut dan aku baru tahu yang mana sih produk dari yang aku punya ini, yang mana kategori sunscreen dan mana yang kategori sunblock. Produk yang aku punya itu adalah ini dia, ada 4 produk. Dari keempatnya ini akan kubahas dulu satu-satu. Yang pertama, Biore UV Aqua Rich Watery Essence. Ini yang bener-bener laris banget, yang paling best sellernya banget, tinggal sedikit. Dan ini warnanya itu agak kuning gitu, agak gimana ya, kuning krem lah lebih tepatnya kuningnya. Terus dia itu cair kayak gini, gampang banget meresap ke kulit. Jadi dia bener-bener katanya kan watery, bener-bener kayak water banget, nggak ada warna sedikit pun, bener-bener cair. Jadi bener-bener menyerap ke kulit. Jadi dan juga aku baca komposisi ingredientnya, dan ini emang termasuk dalam kategori sunscreen. Kemudian Innisfree Perfect UV Protection Cream Triple Care. Aku baca ingredientnya, ternyata ini termasuk sunblock teman-teman. Dan pantasan juga karena dia ada warnanya. Nih, warnanya kayak warna foundation gitu, kuning. Dan kalau kita aku applykan ke kulit itu dia ada berwarna, jadi ada warna putih, tapi putih nggak terlalu putih banget ya, jadi masih menyatu lah sama kulit. Jadi tapi ini efeknya itu ada warnanya, ada meninggalkan warna gitu. Berikutnya dari Etude House UV Double Cut SPF 50+. Yang ini yang terbaru. Ternyata yang dari Etude House ini adalah sejenis sunscreen. Warnanya putih, tapi kalau pas dipakai dia tuh lumer. Jadi nggak ada meninggalkan white cast sama sekali. Benar-benar kayak cair, menyerap langsung ke kulit. Kemudian yang terakhir yaitu dari Skin Aqua. Ini yang aku punya ini adalah SPF 30.
Dan aku baca di Skin Aqua ini ternyata ini kategorinya juga sunscreen, warnanya putih. Warnanya putih, ini bisa lihat putih. Tetapi saat diratakan dia langsung menyerap, nggak ada meninggalkan white cast sama sekali. Jadi kesimpulannya dari 4 produk ini, yang 3 ini termasuk sunscreen dan sunblock, cuman yang satu ini yang aku punya. Oke, sekarang coba kalian cek sunscreen atau sunblock yang kalian punya. Oh ya, buat pemenang giveaway aku sebelumnya akan aku kasih namanya di description video ini, bisa kalian cek aja. Congratulations, yeay. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye bye.